Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang VMware. Next. Di sini ada list-list nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama adalah background. Virtual machine adalah teknologi yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi pada suatu perangkat keras fisik. Dengan menciptakan lingkungan virtual, VM mendukung efisiensi, fleksibilitas, dan pengelolaan infrastruktur IT yang lebih baik. Di era modern, virtualisasi sangat penting untuk mengurangi kebutuhan hardware tambahan dan mempercepat pengujian aplikasi. VMware, sebagai salah satu platform virtualisasi terkemuka, mendukung berbagai operating system seperti Windows, Linux, dan juga macOS, serta menyediakan fitur canggih seperti snapshot dan juga integrasi cloud, dan menjadikannya solusi andal bagi banyak organisasi. Mesin virtual adalah suatu sistem operasi yang berjalan di dalam hypervisor secara virtual. Setiap VM memiliki CPU virtual dan sebagian CPU fisik digunakan. Kemudian ada memori virtual, RAM fisik digunakan sebagai kebutuhan VM. Setelah itu ada penyimpanan virtual, yaitu disk virtual yang menggunakan file pada host dan bagian tertentu. Dan terakhir adalah jaringan virtual, yaitu VM dapat berkomunikasi melalui adaptor jaringan virtual yang menghubungkannya dengan jaringan fisik. Nah, lalu untuk product knowledge, jadi VMware adalah teknologi virtualisasi yang dikembangkan pada tahun 1998. VMware itu dikenal karena kemudahannya dalam penggunaan dan kompatibilitasnya dengan berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Teknologi ini memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara bersamaan pada satu perangkat fisik dengan bantuan hypervisor. Hypervisor membantu mengelola sumber daya perangkat keras secara efisien, mengurangi kebutuhan perangkat fisik tambahan, serta memberikan fleksibilitas tinggi untuk pengembangan aplikasi, menjadikannya solusi andal dalam virtualisasi modern. Next. Ada dua jenis hypervisor. Pertama itu tipe bare metal seperti VMware XC yang langsung berjalan di perangkat keras tanpa OS host. Dan tipe kedua itu hosted seperti VMware Workstation atau Fusion yang berjalan di atas OS host. Hypervisor sendiri mengelola sumber daya hardware seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan didistribusikan ke mesin virtual. Next. Untuk fitur-fitur VMware sendiri, ada yang pertama, vMotion memindahkan VM antar server fisik tanpa downtime. Kedua, snapshot, cadangan pengaturan VM untuk rollback cepat. Ketiga, high availability, menjamin VM tetap aktif jika server utama rusak. Dan terakhir ada DRS atau Distributed Resource Scheduler, mengatur beban kerja antar server fisik secara optimal. Next. Untuk kelebihan dari VMware sendiri, yang pertama ada skalabilitas, yaitu dia itu dapat digunakan untuk kebutuhan kecil hingga kebutuhan pusat data besar kayak enterprise. Lalu yang kedua ada fleksibilitas. VMware ini mendukung berbagai OS, termasuk Windows, Linux, macOS, dan lainnya, baik sebagai host maupun guest. Lalu ada juga efisiensi resource. Dia itu memaksimalkan pemanfaatan perangkat keras dengan menjalankan beberapa operating system di satu mesin. Lalu yang terakhir ada keandalan. Dengan menggunakan fitur seperti snapshot dan cloning itu mempermudah pengujian dan juga pemulihan. Lalu untuk kekurangannya itu yang pertama ada ketergantungan vendor. Jadi solusi VMware ini cenderung mendorong pengguna untuk bergantung pada ekosistemnya. Lalu ada juga kebutuhan hardware yang tinggi. Karena VMware ini mendukung berbagai OS termasuk Windows dan lainnya, baik sebagai host maupun guest. Lalu yang ketiga ada biaya lisensi. Produk VMware ini seringkali biayanya tinggi, terutama untuk versi enterprise. Lalu yang terakhir ada kompleks, yaitu fitur-fitur canggihnya itu memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Saya Maxel sebagai perwakilan dari kelompok. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara menggunakan Windows 11 sebagai virtual machine di aplikasi VMware. Langkah pertama, terlebih dahulu kita download VMware, kita buka browser kita, kemudian kita ketik VMware Workstation. Kemudian kita klik Desktop Hyper-V Solution. Kemudian di sini akan ada tampilan tombol Download Fusion or Workstation, kita klik. Dan kita akan diarahkan ke halaman .com. Nah, di halaman .com ini kita akan login, tapi sebelum login, karena saya belum memiliki akun, saya akan registrasi terlebih dahulu. Oke, kita masukkan email kita.
Kita klik next. Kemudian kita akan dikirimkan kode OTP. Kita masukkan kode OTP-nya. Kita klik verify and continue. Lalu kita isi data diri kita. Kita pilih country-nya. Kemudian job title-nya kita pilih administrator. Untuk password kita harus sesuaikan dengan kriteria yang ada, di mana dia minta 8 karakter panjangnya, kemudian 1 huruf kecil, 1 huruf besar, 1 angka, dan 1 simbol. Kemudian kita centang I accept the term of use. Kita klik account. Oke, registrasi selesai. Kita lanjut login. Kita klik login. Kita masukkan email kita. Kita klik next. Kita klik next lagi. Kita masukkan password kita. Lalu kita klik sign in. Oke, setelah itu kita akan dibawa ke page home-nya. Kita klik software. Kita klik VMware Cloud Foundation. Kita klik My Downloads. Oke, lalu kita akan cari VMware Workstation Pro. Next. Oke, di sini ya, VMware Workstation Pro. Kita klik. Oke, di sini bisa kita lihat ya, versi dan perangkat yang digunakan. Kita akan pilih VMware Workstation Pro 17.0 for Windows. Lalu kita pilih versi yang tertinggi 17.6.2. Kita klik. Oke, lalu di sini kita akan centang I agree to the term and condition. Lalu kita akan lakukan screening terlebih dahulu. Prior to download this file, additional request and required process. Kita klik yes. Oke, kita isi alamat kita terlebih dahulu. Lalu kita klik submit. Oke, setelah proses screening, baru kita bisa mendownload filenya. Kita klik. Kita klik save. Oke. Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Oke, kemudian setelah proses download file VMware-nya telah selesai, kita akan
download terlebih dahulu file image Windows-nya atau ISO filenya. Kita buka tab baru, kita ketik download Windows 11. Kita klik download Windows 11. Lalu kita scroll ke bawah. Pada bagian shelf downloadnya, kita klik Windows 11 Multi Edition ISO 464 device. Kita klik download now. Kita pilih product language-nya, English International. Klik confirm. Kemudian kita klik 64 bit download. Kita download, save. Lalu kita tinggal tunggu proses download Windows ISO-nya. Oke, setelah proses instalasi file Windows ISO-nya selesai, kita akan meng-run file VMware-nya. Kita klik. Ini kita tinggal tunggu. Kita klik next. Kemudian kita cek ini terlebih dahulu. I accept the term in the license agreement. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik next. Kita uncheck yang ini. Join the VMware Customer Experience Improvement Program. Kita klik next. Kita klik next. Kita klik install. Oke, setelah proses instalasi selesai, kita klik finish. Oke, setelah proses instalasi VMware telah selesai, kita akan kembali ke desktop terlebih dahulu, lalu kita akan mengklik aplikasi VMware-nya. Nah, ini tampilan awal VMware-nya. Langkah berikutnya, kita akan membuat virtual machine. Kita akan klik create a new virtual machine. Lalu kita klik next, kita pilih ISO filenya yang telah kita download, klik open, kita klik next. Ini kita namain mesin kita dengan Windows 11 agar lebih mudah dicari, kemudian kita klik next. Kita buat password kita terlebih dahulu. Kita klik next. Lalu kita akan ubah maksimum disk size-nya menjadi 100 GB. Kita klik next. Dan kita uncheck power on this virtual machine after creation. Lalu kita klik finish. Oke. Sebelum kita menjalankan virtual machine-nya, kita akan konfigurasi settingannya terlebih dahulu. Kita ubah memorinya menjadi 8 GB. Dan prosesor kita ubah jadi 4. Lalu kita klik OK. Kita jalankan virtual machine-nya.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih.